bermula dari sebuah kejadian penangkapan sepasang kekasih yang telah melakukan perbuatan zina di sebuah pondok di tengah sawah. Warga kampung yang tega menghakimi mereka dengan alasan untuk menjadi tumbal cuci kampung. Setelah kematian dari sepasang kekasih yang dibakar hidup-hidup oleh warga kampung inilah sosok perwujudan arwah yang terlihat gosong menghantui dan meneror warga satu kampung. Tumbal sakral. Di malam itu, satu persatu mereka mendapatkan gangguan yang secara brutal dari dua perwujudan sosok yang tubuhnya layaknya seperti arang. Hitam kering, gosong, mengeluarkan bau daging manusia yang terbakar, dan suara rintihan yang sangat mengerikan sekali. Nah, di suatu siang, di persawahan yang cukup luas yang ada di kampung tersebut, ini salah satu warga ada yang curiga dari salah satu pondok yang ada di pematang sawah. Di dalam pondok tersebut ada sepasang muda-mudi tanpa menggunakan busana dengan wajah ketakutan. Jelas, mereka telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma adat. Mereka telah berzina di pondok pematang sawah tersebut dan tentunya mereka telah mengotori kampung. Nah, beberapa warga di sini sudah menyarankan, ayo kita arak aja dalam keadaan telanjang seperti ini. Tapi sebagian lagi tidak dapat menahan emosinya. Akhirnya mereka menghakimi pasangan muda-mudi ini karena rame yang mukulin. Akhirnya pasangan muda-mudi ini tewas di tangan massa. Pasangan muda-mudi ini kembali dimasukkan lagi jasadnya ke dalam pondok dan pondok itu dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat yang ingin lebih akrab dengan saya, boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, dan jangan lupa ikutin akun Instagram sebuah kisah misteri official dan TikTok sebuah kisah misteri official, karena di TikTok banyak video-video penampakan horor dan cerita misteri pendek yang saya ceritakan di TikTok sebuah kisah misteri official. Dan untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini, kirimkan cerita melalui tulisan ataupun bisa dengan kirimkan voice note. Insya Allah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini
Kembali, sebuah kisah kiriman dari salah seorang sahabat akan saya ceritakan. Sebuah kisah misteri yang tragis dan mengerikan. Bayangkan, pasangan muda-mudi yang berbuat mesum di salah satu pondokan yang ada di sawah. Ini dihakimi massa sampai meninggal dunia dan jasadnya dibakar di pondok tersebut. Alih-alih mereka yang melakukan tindakan keji tersebut ini meminta maaf atau mengakui kesalahannya telah menghabisi korban sampai dibakar, bukannya minta maaf atau menceritakan kejadian yang sebenarnya, malah tua-tua kampung mengatakan apa yang mereka lakukan itu pantas mereka dapatkan. Mereka telah mengotori kampung ini dan tepat mereka yang akan menjadi tumbal pencuci kampung. Sungguh pemikiran yang tidak masuk dalam akal sehat saya. Apa yang terjadi? Alih-alih kampung itu aman bersih dari perbuatan zina pasangan muda-mudi tersebut, mereka-mereka yang melakukan tindakan keji menghabisi nyawa pasangan muda-mudi yang berbuat salah ini satu persatu mendapatkan karma, dan seluruh warga desa dihantui oleh pasangan mesum tersebut. Mengerikan, epic horor akan kembali saya ceritakan. Penasaran selengkapnya? Kisah ini akan saya ceritakan hanya dalam segmen Sebuah Kisah Misteri. Sebuah kesalahan yang dilakukan ini memang wajar, pantas untuk mendapatkan hukuman. Tapi bukan kita yang bisa menentukan hukuman apa yang akan dijalani si pelaku kejahatan. Negeri ini adalah negeri yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap kejahatan ini sudah ada hukumannya masing-masing. Nah, balik lagi kita kalau bicara tentang hukum adat, norma-norma dalam bermasyarakat, tentunya ada juga adat-adat yang disandang, dan adat-adat dalam norma bermasyarakat ini yang ada di dalam adat yang menentukan hukum ini juga ada perhitungannya. Tidak semena-mena si pelaku kejahatan ini dihakimi layaknya menggunakan hukum rimba. Nah, dari kejadian misteri yang akan saya ceritakan di video kali ini, itu pentingnya kita mentelaah lagi sesuatu yang salah, apakah yang patut kita tuntut atas perbuatan salahnya. Jangan kita menghakiminya sendiri dengan terbawa emosi. Sesuatu yang buruk pastilah akan terjadi. Di balik kisah yang akan saya ceritakan penuh dengan makna kehidupan dan tentunya kejadian-kejadian horor yang mengerikan di suatu daerah, satu desa yang tidak dapat saya sebutkan daerah mana, karena ini sensitif sekali kejadian ini, sahabat-sahabat. Kisah nyata ini dibagikan oleh sahabat misteri yang bernama Sukma. Beliau menceritakan di kampungnya ini pernah terjadi ngungsi massal seluruh warga kampung untuk menyelamatkan diri mereka dari apa yang telah mereka lakukan. Nah, di suatu siang, di persawahan yang cukup luas yang ada di kampung tersebut, ini salah satu warga ada yang curiga dari salah satu pondok yang ada di pematang sawah. Nah, warga yang curiga ini melaporkan ke warga-warga yang lain, dan warga-warga ini datanglah beramai-ramai untuk melihat apa yang dilaporkan saksi mata. Dan ditemukanlah di dalam pondok tersebut ada sepasang muda-mudi tanpa menggunakan busana dengan wajah ketakutan. Jelas mereka telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma adat. Mereka telah berzina di pondok pematang sawah tersebut, dan tentunya mereka telah mengotori kampung. Nah, dari saksi-saksi mata yang ada di lokasi yang melihat apa yang sebenarnya terjadi, beberapa warga di sini sudah menyarankan, ayo kita arak aja dalam keadaan telanjang seperti ini, biar dilihat oleh warga kampung, kita bawa ke balai desa.
Tapi sebagian lagi tidak dapat menahan emosinya ketika menanyakan status pasangan mesum ini. Nama kamu siapa? Tinggal di mana? Warga kampung mana? Mereka menanyakan dengan emosi dan emosi pun tak dapat dibendung. Mereka pun akhirnya menghakimi pasangan muda-mudi yang mesum ini. Ampun, tolong. Usia muda-mudi yang ketangkap ini itu pantaran anak-anak SMA kelas 2. Jadi masih belia sekali. Tanpa mereka dapat menjelaskan apa yang pembelaan lah. Jadi mereka langsung dihajar, yang cewek juga digebukin, yang cowok apalagi karena rame yang mukulin. Akhirnya pasangan muda-mudi ini tewas di tangan massa. Nah, ketika pasangan muda-mudi ini tewas, tentunya membuat mereka-mereka yang telah memukul, menghakimi pasangan muda-mudi ini kaget. Loh, kok mati? Ya matilah, digebukin oleh orang rame. Ada yang ngebukin pakai tongkat cangkul, ada yang nendang, ada yang nginjek-nginjek. Siapa yang tahan? Nah, dari kejadian itu semua sudah terjadi. Nasi telah menjadi bubur, yang mati tidak bisa dihidupi lagi. Mereka menyesal tidak ada gunanya. Akhirnya mereka yang ada di sana sepakat untuk membuat skenario. Pasangan muda-mudi ini kembali dimasukkan lagi jasadnya ke dalam pondok dan pondok itu dibakar. Setelah api melalap pondok sampai habis, tentunya jasad muda-mudi ini pun habislah terbakar. Tinggal ya sisa-sisa badannya aja lah yang gosong kebakar. Barulah mereka-mereka yang ada di TKP, mereka-mereka yang tentunya sebagai pelaku ini melaporkan kejadian di sawah tersebut sebagai insiden kecelakaan. Mereka datang, api sudah mengebul, mereka tidak dapat menyelamatkan korban yang terperangkap di dalam pondok. Asal mula api muncul ini tidak dapat diketahui, dan ketika laporan ini sampai ke desa melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian setempat dan dilakukanlah olah TKP. Dari olah TKP memang tidak ditemukan sumber api ini datang dari mana, karena korban yang ada di dalam ini ada 2 orang, jasadnya sudah tidak dapat dikenali lagi. Terpaksa jasad yang ada ditemukan di dalam pondok yang sudah terbakar hangus ini dibawa ke rumah sakit dan diidentifikasi. Setelah diidentifikasi barulah diketahui ini adalah pasangan muda-mudi, dan pihak keluarga yang merasa anaknya tidak ada di rumah atau kehilangan anaknya dari balik sekolah akhirnya menyadari kalau anaknya sudah meninggal dunia dengan cara yang cukup mengerikan. Nah, kejadian ini itu sengaja ditutup-tutupi oleh pelaku-pelaku pengeroyokan dan pembakaran. Sampai-sampai Bapak Kepala Desa saja tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya sebelum teror demi teror dialami oleh mereka-mereka pelaku dan masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, pasangan muda-mudi yang berzina di kampung tersebut ini bukan berasal dari kampung itu, melainkan dari kampung tetangga. Nah, jadi setelah diidentifikasi, pihak keluarganya pun menjemput masing-masing jenazah dari anaknya. Tentunya tangis pun pecah. Mereka pun membawa pulang jenazah dan dikebumikan. Tapi setelah kejadian ini, tak ada satupun pelaku-pelaku warga desa yang tempat kejadian ini merasa bersalah, ini merasa kalau apa yang dilakukannya ini adalah sesuatu yang sudah salah ya, menghakimi, dan setelah dihakimi ini tidak jujur, malah menutup-nutupi jejak dengan dalil kalau sepasang pemuda-pemudi yang berzina di kampung kita itu wajar mendapatkan hukuman setimpal dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka datang ke sini sengaja untuk mengotori kampung kita, dan kita telah mencuci kampung kita dengan nyawa mereka sendiri. Nah, faham-faham dari mereka-mereka yang melakukan aksi tersebut mengatakan
kalau ini adalah salah satu ritual cuci kampung atau mencuci kampung dengan tumbal. Nah, paham ini ya, ini dibawa atau dicetuskan oleh salah satu pelaku yang ikut dalam pengeroyokan dan salah satu otak dari pembakaran pondok untuk menutupi jejak kesalahan mereka. Ini dikenal sebagai salah satu praktisi atau dukun lah di kampung tersebut. Usianya masih muda tapi sudah memiliki kemampuan spiritual tinggi. Nah, jadi orang-orang yang ada di TKP ini diancam. Kalau kalian sampai buka suara, kalau kalian ada yang cerita dengan orang lain apa yang kita lakukan, aku tidak takut ya kalau ditangkap polisi, karena aku juga tidak bakal ditangkap sendirian. Tapi aku jamin, orang yang melaporkan atau membocorkan peristiwa ini, aku jamin nyawanya akan melayang tak santai. Diancam seperti itu. Warga-warga yang sudah dipenuhi rasa ketakutan ya telah melakukan satu kesalahan, mereka pun sepakat untuk merahasiakan kejadian ini sampai Bapak Kepala Desa pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Nah, mereka pikir apa yang telah mereka lakukan ini adalah tindakan yang betul dan tidak berdampak apa-apa. Itu salah. Di malam pertama setelah jenazah pasangan muda-mudi yang berzina di kampung itu, yang tubuhnya gosong terbakar, ini dikebumikan di kampung masing-masing oleh pihak keluarganya di malam itu juga. Pasangan muda-mudi yang dibunuh, yang dibakar di pondok tersebut datang kembali ke kampung tersebut dengan membawa teror. Warga desa yang turut melakukan aksi keji tersebut ini kisaran 20 orang. Dan 20 orang ini di malam pertama setelah kejadian itu terjadi, mereka merasa kalau tidak bakal ada sesuatu yang terjadi ya. Mereka pun dapat tidur nyenyak, itu harapan mereka di malam tersebut. Namun tidak. Kurang lebih sekitar 20 orang pelaku tindak kekejaman atau tindak pengeroyokan yang cukup mengerikan lah ya kalau saya bilang. Di malam itu, satu persatu, mereka mendapatkan gangguan yang secara brutal dari dua perwujudan sosok yang tubuhnya layaknya seperti arang. Hitam kering, gosong, mengeluarkan bau daging manusia yang terbakar, dan suara rintihan yang sangat mengerikan sekali. Nah, jadi dari 20 kejadian di malam itu ya, yang paling mengerikan sajalah ini diceritakan oleh narasumber kita. Ini dialami oleh si dukun muda. Setelah itu ada salah satu orang yang kita sebut saja dengan nama Wagino, Paimin, dan Tejo. Mereka berempat mengalami teror yang sangat-sangat mengerikan. Di malam itu diceritakan. Mereka sudah berada di rumah masing-masing. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Mereka tidur di jam yang sudah cukup larut. Mereka tidur di kamar masing-masing. Si dukun muda menceritakan kalau dia di malam itu ini merasa kalau jendela ya itu seperti ada yang mencakar-cakar. Kayak ada kuku tajam, ini mencakar kuku jendelanya. Krek, krek. Awalnya si dukun muda berpikir, ini palingan musang manjat mau naik ke loteng. Tidaklah, dia pun tidak berpikir yang aneh-aneh. Tidak lama kemudian, dari atas atap lah jatuhnya. Ini seperti ada yang jatuh ke dak atau ke plafon rumahnya. Jadi plafon rumah si dukun muda itu masih ditutupi oleh terpal. Jadi belum pakai gipsum ya kayak rumah-rumah sekarang. Jadi atasnya itu ditutupin terpal, otomatis
kalau ada yang jatuh dari seng atau dari bubungan rumah, itu jatuh ke bawah, kalau ukurannya besar, pastinya itu akan terlihat jelas sekali. Kalau ini bukan jelas sekali lagi, tapi ketika dia tidur, si dukun muda ini tidur telentang. Di samping beliau, ini istrinya sedang tertidur pulas. Nah, ketika dia mendengar suara kuku di balik jendela kamarnya, ini dia merasa, itu palingan musang. Ya sudah, dia tidur sambil nelentang seperti ini. Di atasnya itu plastik yang dijadikan plafon rumah ya, atau dak rumah. Nah, ketika suara jatuh terdengar, plastik itu tiba-tiba turun ke bawah dan sesuatu yang terlihat hitam seukuran manusia ini tiba-tiba saja jatuh pas di tengah-tengah antara si dukun baring dengan sang istri. Dan ketika dilihatnya, itu adalah jasad manusia yang terbakar hangus. Jasad itu jatuh pas di tengah-tengah antara si dukun dengan sang istri. Jasad itu jatuh dan langsung berbalik menoleh sang dukun dengan mengatakan, "Tolong, sakit, tolong." Tentunya dukun ini berteriak takut. Ilmu setinggi apapun, kalau mendapati teror seperti itu, saya jamin terkencing-kencing. Tapi yang anehnya, sahabat-sahabat, posisi mayat yang terbakar ini jatuh itu di sebelah istri sang dukun sedang tidur. Nah, istri dukun ini tidak terbangun, tidak merasakan apa-apa, dan ketika si dukun berteriak ketakutan, istrinya tidak terbangun. Larilah dukun ini keluar dari rumahnya berteriak minta tolong. Alih-alih ada warga yang mendengar suara teriakannya, alih-alih ada warga yang membantunya, malah dukun ini kembali bertemu dengan satu sosok yang perawakannya sama. Tubuhnya gosong, cuman mata dan mulutnya saja yang terlihat. Ini memanggil dukun yang tengah berlari. "Pak, tolong Pak." Dan dipastikan kalau ini sosok yang berbeda. Karena sosok yang jatuh di atas tempat tidur si Pak Dukun ini tubuhnya rata. Ya, tubuhnya rata, ini kulitnya kebakar semua, yang terlihat jelas itu cuman rongga mata dan rongga mulut. Nah, yang berdiri memanggil tolong Pak, ini terlihat di dadanya itu ada benjolan, dan itu menandakan kalau sosok itu berbeda dari yang di atas tempat tidur, dan sosok itu kemungkinan sosok perwujudan jasad perempuan. Nah, melihat sosok itu melambai, berjalan perlahan mendekati sang dukun. Dukun ini kembali lagi masuk ke rumah, minta tolong. Dan ketika dia membangunkan istrinya marah. "Pak, kenapa? Berisik kamu, orang mau tidur." Seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa di kamar itu. Nah, ini yang dialami oleh si dukun yang menjadi otak dari pelaku pembunuhan atau pengeroyokan dan membakar pasangan muda-mudi yang sudah tewas dikeroyok tadi. Nah, lantas gimana teror yang dialami Wagino, Paimin, dan Tejo? Tak kalah mengerikan dari apa yang dialami oleh sang dukun. Wagino dulu. Wagino yang memang dasarnya pemberani ya. Memang di kampung itu Wagino ini dikenal kayak ya preman kampung lah, disegani di kampungnya. Nah, di malam itu, ini menurut penuturan dari Wagino, dia tidur dengan istrinya. Nah, di tengah-tengah antara istri dan tempat Wagino tidur ya, di atas tempat tidur itu, ini ada guling. Biasanya Wagino ini kalau berbalik dari arah berlawanan, ini langsung meluk guling. Nah, malam itu dia sudah tertidur cukup lelah. Jadi dia membalik badan. Ketika dia memeluk guling, tangan, dada, paha yang memeluk guling ini terasa hangat. Guling itu terasa hangat dan terasa kok tekstur gulingku ini kasar.
terbakar, kayak kulit kering terbakar, dan aroma rambut terbakar itu pekat sekali. Kayak apa ya? Kayak rambut terbakar ini ditempelin di hidungnya si Wagino. Jadi posisi dia meluk itu, bagian guling itu dirasakan Wagino tuh pas di bawah dagunya. Dia meluk kayak gini. Ketika Wagino membuka mata, bukan guling yang dipeluk Wagino, tapi sosok jasad yang sudah terbakar hangus. Ketika Wagino membuka mata, posisi Wagino itu tengah memeluk bagian leher dan pundaknya seperti ini. Bagian kaki Wagino, ya, ini tengah memeluk bagian pinggul dari sosok yang gosong tersebut. Nah, ketika Wagino buka mata, sosok itu mendongak ke atas dan merintih. Pak, sakit Pak, tolong. Sontak Wagino berteriak. Wagino keluar lagi dari kamar. Dan ketika Wagino mau keluar dari rumah, baru buka pintu rumah, sosok itu lagi-lagi muncul sekali dua. Jadi mereka ini berdempetan kayak gini, sahabat-sahabat. Jadi posisinya berdiri, ini saling bersandaran kayak gini. Jadi yang satu menyandar ke yang satu kayak gini. Kepalanya itu saling bersandaran kayak amit-amit jambang bayi ya. Kayak kepalanya itu dempet ketika dibakar. Jadi kulit ini menempel antara kulit jasad yang laki-laki dengan jasad yang perempuan tuh kayak nempel kayak ini. Sosok itu berdiri pas Wagino membuka pintu. Alhasil mental preman Wagino hancur. Wagino pingsan, sadar-sadar. Pagi-pagi bininya si Wagino udah ngamuk-ngamuk. Pak, kalau kamu mabuk, ya setidaknya jangan pingsan di depan pintu rumah. Pintu rumah ternganga. Nggak tahu itu udah kebuka dari jam berapa. Anak gadismu tidur di kamar. Kalau sempat ada yang niat jahat, nyesal nanti kamu. Jadi Wagino bingung, kapan pula aku keluar rumah mabuk. Dia mau cerita sama istrinya, tapi takut kalau istrinya tidak percaya dan malah mengolok-ngolok Wagino. Disimpanlah sama Wagino apa yang dialaminya tadi malam. Nah, giliran lagi di malam yang sama, Paimin dan Tejo mengalami teror yang tak kalah mengerikannya. Apa yang dialami Paimin ini hampir serupa dengan apa yang dialami Tejo. Mereka awalnya merasakan sesuatu yang aneh itu di dalam mimpinya. Jadi ketika mereka sudah masuk ke alam bawah sadarnya, Paimin dan Tejo ini kembali flashback mengingat apa yang mereka lakukan tadi siang. Jadi seakan-akan kejadian itu terulang lagi. Nah, ketika mereka membakar pondok tersebut, ini kan tidak ada suara rintih tangis lagi karena pasangan muda-mudi ini sudah dipastikan meninggal dunia. Jadi cuman jasadnya saja yang terbakar. Tapi di dalam mimpi tersebut, Paimin dan Tejo ini mendengar suara rintih tangis. Tolong Pak, tolong kami Pak. Sontak mereka terbangun dari mimpinya, dan ketika mereka membuka mata, sosok itu sudah ada di atas tubuh mereka masing-masing. Dua sosok yang nempel, kepala dengan tangannya ini nempel kayak ini loh. Nih, itu sudah ada kayak ngambang, kayak di awang-awang, itu di hadapan wajah Paimin dan Tejo. Tejo sampai terkencing-kencing di atas tempat tidur Paimin. Ini tidak sadar sampai pagi. Saking kan mereka takut, dan yang membuat mereka lebih ngeri lagi, bau daging dan rambut terbakar itu loh. Ya, ketika mereka mengingat aroma yang mereka cium itu seakan-akan merinding semua bulu kuduknya. Seakan-akan sosok itu kembali lagi. Bayangannya nyata sekali di hadapan mereka. Nah, karena di malam yang sama, 4 sekawan ini mengalami teror yang mengerikan. Jadi mereka saling bercerita. Mereka saling menceritakan apa yang mereka alami. Dan tentunya mereka mencari tahu teman-teman yang lain ini mengalami hal serupa. 20 orang pelaku tindakan yang keji tersebut. Nah, didatangilah sama mereka berempat ini, 16 orang, didatangin satu-satu. Di pagi hari itu ditanyain satu-satu, dan mereka mengatakan
Mereka mengalami hal-hal yang tak pernah terjadi di rumah mereka, tapi perwujudannya belum terlihat. Nah, boleh disimpulkan kalau 4 orang inilah yang mengalami teror yang mengerikan sekali. Nah, itu di malam pertama loh, sahabat-sahabat. Mereka sudah mengalami kejadian yang mengerikan seperti itu. Untuk melewati malam kedua, Wagino, Paimin, sama Tejo tentunya mengandalkan kemampuan yang dimiliki oleh si dukun muda. Dukun muda yang dikenal memiliki kemampuan supranatural tinggi. Mereka andalkan, pokoknya aku tidak mau nanti malam tidur di rumah sendirian, kata Wagino. Paimin pun begitu, Tejo pun juga kayak gitu. Lantas, kata si dukun muda, kami mau nginep di rumahmu. Sekalian kamu carikan solusi lah, supaya kita tidak diganggu oleh sosok yang menakutkan itu. Kenapa aku pula yang repot, kata si dukun muda. Ya karena kamu yang punya ilmu, karena kamu yang bisa ngusir hantu. Kalau kami boro-boro bisa ngusir hantu, ketemunya saja, Tejo bilang. Semalam aku kencing-kencing di atas tempat tidur. Nah, si dukun muda ini tidak ada alasan karena beliau mengakui dirinya hebat, sakti. Padahal malam itu dia pun terbirit-birit berlari. Nah, singkat cerita, kumpullah Paimin, Tejo, Wagino di rumah si dukun muda. Mereka berharap seperti ini. Mereka lek-lekan sampai pagi. Mereka tidak tidur ya, sembari membahas apa yang seharusnya ya sebaiknya kita lakukan. Kalau malam ini, oke lah, teror itu tidak kita alami karena kita berempat. Tidak mungkin lah sosok itu berani mengganggu kita berempat, apalagi kita di rumah si dukun, kata si Wagino. Tapi yang namanya hantu tidak peduli berempat, tidak peduli di rumah siapa. Ketika dendam sudah membara, hantu itu pun datang. Di tengah malam, ya kisaran jam 1 lah, mereka tengah berbincang gimana nih solusinya. Ada ndak dukun nih solusi untuk mengatasi ini? Kalau sempat malam ini kita diganggu, berarti kelewatan hantu itu. Aku ndak bakal lah mau pulang ke rumah kalau malam hari. Aku nginep di sini sampai hantu itu ndak meneror kita lagi. Nah, si Tejo ya yang memang ya ikut-ikutan aja lah dalam kejadian tersebut, ya ikut mukul, tapi sebenarnya ndak setuju kalau harus dibakar. Maksud Tejo ini tadi, kenapa ndak kita ungkapkan sajalah. Jadi ini kesalahan kita karena mereka juga kan berbuat mesum mengotori kampung kita. Jadi kita akui ke keluarganya, kita laporkan, kita jujur dulu lah sama Bapak Kepala Desa dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kita tutup-tutupi lagi. Mana tahu dengan kita jujur masalah ini bisa selesai. Aku tidak sanggup, Tejo bilang. Kalau sosok itu kembali datang, mungkin Bapak Kepala Desa nanti bisa minta maaf ya sama keluarga korban dan masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Yang penting kita belum terlambat untuk meminta maaf dan sejujur-jujurnya. Nah, Tejo yang sudah lurus seperti itu, ini argumennya dibantah sama si dukun, dibantah juga sama si Wagino. Mereka mengatakan, kalau kamu mau jujur, kamu katakan saja kalau semua itu kamu sendiri yang melakukannya. Kami tidak mau keseret-seret. Kamu tahu dah, tidak ada jalan damai dengan permasalahan seperti itu. Kita sudah ngebunuh orang, ngebakarnya lagi, menutupi jejak kejahatan kita. Mau kamu di penjara seumur hidup? Kalau aku mendingan bertemu dengan hantu itu, kata si dukun sesumbar. Ketika dukun mengatakan mendingan aku ketemu sama hantu itu, tahu tak? Pintu rumah si dukun, jendela rumah si dukun yang terbuat dari kayu tiba-tiba saja roboh. 2 jendela ruangan tengah, ruangan tempat mereka sedang duduk-duduk, ini tiba-tiba saja terbuka, terbanting sampai copot. Begitu juga pintu depan rumah dari si dukun. Ini kayak ada hentakan dari luar dengan tenaga yang begitu besar, kayak didobrak lah, entem, tiba-tiba jatuh dan terdengar suara rintihan. Pak, tolong kami, Pak. Sakit, Pak.
ampun, Pak. Suara itu sayup-sayup terdengar. Posisi duduk mereka berempat ini sudah saling merapat. Duduk bergeser. Terdengar lagi suara rintih tangis perempuan. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sontak, suasana yang ada di rumah tersebut seketika mencekam. Semilir angin malam menghantarkan aroma daging terbakar dan rambut terbakar ke hidung mereka, dan seketika saja membuat seluruh bulu roma mereka merinding. Mereka berdiri berniat mau lari, tapi di depan pintu rumah yang sudah terbuka, sudah terdobrak, pintunya sudah copot, ini berdiri pasangan mesum yang mereka habisi nyawanya dan jasadnya mereka bakar. Tubuhnya nempel kayak gini. Si dukun yang diandalkan ini berlari melompati jendela yang terbuka. Sedangkan Wagino dan Paimin ini berlari masuk ke salah satu kamar yang ada di rumah sang dukun dan Tejo. Kakinya ini rasa-rasa kayak tidak bisa diangkat. Dia mau ikut kabur si Wagino dengan Paimin, kakinya ini kayak tidak bisa melangkah. Dia cuma dapat berdiri dengan dengkul yang gemetar. Sosok yang semula ada di pintu depan masuk ini seakan-akan melayang mendekati Tejo dan berdiri pas di hadapan Tejo. Tejo mau menjemin mata kayak ini ya, biar nggak bisa ngelihat, tapi nggak bisa. Kayak matanya itu ada yang ngeganjal. Saking kan Tejo ketakutan. Lagi-lagi di malam itu Tejo ngompol terkencing-kencing. Nah, disitulah di momen itu sosok yang ada di hadapan Tejo yang diyakini Tejo ini adalah korban kemarin ini berkata dengan suara yang sama. Ya kayak ngomong itu barengan. Jadi suaranya itu bergema dua dengan mengatakan, "Pak, tolong sempurnakan kematian kami. Katakan apa yang terjadi. Apa yang terjadi kepada kami. Pak, tolong, Pak." Tejo yang mendapat pesan seperti itu ini tidak dapat ngomong apa-apa, tidak bisa jawab iya atau tidak, bibirnya tidak bisa bergetar. Tejo cuma dapat berdiri sembari menahan takut, dan perlahan sosok itu menghilang dari hadapan Tejo. Barulah lutut gemetar yang sedari tadi dirasakan Tejo ini semakin lemas lunglai, dan Tejo terjatuh di lantai ruang tengah rumah si Pak Dukun. Dan lagi-lagi di malam itu seluruh anggota keluarga dari Pak Dukun ini seakan-akan tidak mendengar kegaduhan yang terjadi di rumah tersebut. Suara dua daun jendela yang copot, suara pintu yang didobrak, daun pintunya itu sampai jatuh ya, terlepas. Suara teriakan dari Wagino dengan si Paimin, suara ketakutan dari Pak Dukun yang melompati jendela, ini seakan-akan tidak didengar oleh anggota keluarga tersebut. Tapi tetangga-tetangga sekitar yang turut serta ikut dalam peristiwa tersebut ini menyaksikan apa yang disaksikan oleh Tejo. Ketika mendengar suara teriakan dari si Pak Dukun, mereka keluar. Mereka melihat ke arah jendela yang terbuka, jendela tempat si dukun ini kabur. Mereka melihat apa yang dilihat oleh Tejo, tapi tidak merasakan ketakutan seperti yang dirasakan Tejo. Mereka cuma ngintip-ngintip. Loh, kalau Tejo ini di depan matanya. Nah, dari kejadian itu barulah satu kampung alami teror yang serupa, didatangi oleh sosok tersebut minta disempurnakan kematian kami. Minta diberitahu kepada keluarga kami apa yang sebenarnya terjadi dan maafkan kami. Maafkan kami.
Itu yang dikatakan oleh sosok yang mengerikan ini. Nah, terdengarlah kabar sama Bapak Kepala Desa. Tentunya 4 orang ini dipanggil. Dan 4 orang ini tidak mau dia dipanggil sendirian. Ada 16 orang lagi yang mesti ikut dalam rapat ini, dalam pertemuan ini. Karena kami berjumlah kurang lebih sekitar 20 orang yang ada di TKP. Bapak Kepala Desa belum menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dikumpulkanlah 20 orang ini, tidak kurang, tidak lebih. Ya, diadakanlah pertemuan secara tertutup dan dimintalah 20 orang yang ada di tempat Bapak Kepala Desa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika Bapak Kepala Desa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Pak Kepala Desa tidak menyangka kalau perlakuan mereka sekeji itu. Kalau perbuatan mereka ini sudah berlebih-lebihan. Nah, Bapak Kepala Desa pun awalnya ini tidak mau. Ya, tidak mau menyampaikan amanat yang disampaikan oleh sosok yang gentayangan ini. Toh, ini akan merembet sama aku. Karena aku yang melaporkan ke pihak berwajib kalau ini adalah kecelakaan. Pondok itu terbakar ketika pasangan muda-mudi ini atau 2 orang itu sedang di dalam dan terperangkaplah mereka di sana, meninggal karena kebakaran. Bukan kalian hakimi. Itu yang membuat Bapak Kepala Desa bingung. Dan apa yang terjadi? Ini ditutup-tutupi untuk kebaikan desa mereka. Tapi semakin ditutup-tutupi, semakin kejadian mengerikan terjadi. Di hari ketiga, seluruh warga desa didatangi oleh sosok tersebut, minta dimaafkan, minta disempurnakan, laporkan, ceritakan ke keluarga kami apa yang telah kalian lakukan. Tapi tak ada satupun yang berani mengungkap kebenaran ini. Di malam keempat, sosok itu datang tak lagi menyampaikan pesan, tapi sudah mulai ekstrim dengan melakukan teror-teror yang mengerikan. Nah, di malam kelima, barulah Bapak Kepala Desa yang mendapat gantian didatangi oleh sosok yang gentayangan tersebut. Bapak Kepala Desa ini didatangi sebelum beliau tidur. Jadi, Bapak Kepala Desa ini udah siap mau tidur. Tapi istrinya bilang, "Pak, bikinin ibu teh dulu dong. Besok pagi ibu mau sahur. Ibu malas mau makan. Jadi taruh aja tehnya di dekat meja rias. Nanti ibu bangun tinggal minum teh untuk sahur." Udah dibikinin lah sama Bapak Kepala Desa. Ketika Bapak Kepala Desa tengah menjerang air untuk nyeduh teh, tiba-tiba saja kompornya itu mati. Dari belakang Bapak Kepala Desa ini ada suara mengatakan seperti ini, "Pak, apinya ku padamkan, nanti bisa terbakar seperti aku." Ya, jadi ya dia jelas ya mendengar suara itu. Di rumah ini siapa yang berani ngomong kayak gitu, dan maksudnya apa? Ditoleh ke belakang, itu tidak ada orang. Cuman perasaanku aja kali. Dihidupin lagi kompor itu. Tek. Tiba-tiba, kayak ada tiupan yang memadamkan api kompor. Ditoleh ke belakang, tidak ada orang. Untuk ketiga kalinya, Bapak Kepala Desa mau menyalakan kompor. Tangannya ini kayak ada yang megang dari belakang. Yang memegang tangan Bapak Kepala Desa yang ingin menyalakan kompor itu gosong semua. Barulah Bapak Kepala Desa menoleh ke belakang dan melihat perwujudan yang diceritakan oleh warga-warga desanya. Perwujudan 2 sosok yang nempel, yang tubuhnya sudah gosong terbakar. Sosok itu mengatakan, "Ku padamkan apinya, Pak. Nanti bisa membakar tubuhmu. Cukup kami saja yang sudah dibakar." Dengan apa yang disampaikan sosok itu, membuat Bapak Kepala Desa kayak apa ya, rasa takutnya itu berubah menjadi iba.
rasa takutnya itu berubah menjadi kayak rasa kasihan, dan Bapak Kepala Desa berkomunikasi dengan sosok itu, meminta maaf, Bapak Kepala Desa ini, maafkan aku tidak tahu apa-apa. Aku pun dibohongi oleh mereka-mereka. Kalau memang keinginan kalian untuk diceritakan apa yang sebenarnya terjadi, aku akan menceritakan semuanya kepada keluarga kalian agar kalian tenang, dan semoga saja pertemuan kita di malam ini pertemuan terakhir seumur hidupku dengan perwujudan kalian. Bapak Kepala Desa betul-betul bersungguh-sungguh berjanji dan akan menerima segala konsekuensinya walaupun dia kerembet. Karena yang dirasakan Bapak Kepala Desa bukan ketakutan tapi kesedihan. Nah, jadi setelah kejadian itu di malam itu pagi-paginya 20 orang pelaku yang ada di TKP dikumpulkan. 20 orang ini dipaksa Bapak Kepala Desa untuk ikut ke rumah keluarga yang telah mereka hakimi. Jadi tinggal di desa tetangga sebelah. Nah, sebagian ini tidak ada yang mau ikut. Dukun, ya dukun muda, ini dah kabur duluan. Wagino, Paimin, ini ikut si dukun kabur. Yang ikut ini cuman Tejo dari 4 sekawan, dan sisanya sebagian melarikan diri pindah ke rumah keluarga terdekat menghindari teror dari sosok yang menakutkan karena tidak mau ngaku, dan juga menghindari untuk kalau sampai kejadian ini diusut sama polisi, ya setidaknya mereka bisa melarikan diri. Mereka tidak mau menjalani hukuman. Mereka cuma mau menghakimi saja, tapi mereka tidak mau menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan, perbuatan yang berlebih-lebihan. Nah, jadi Tejo seorang lah yang boleh dikatakan yang mengetahui semua kronologi otak dari pelaku yang menyarankan, "Udah bakar aja lah. Anggap saja mereka menjadi pencuci kampung kita. Mereka telah mengotori kampung kita. Mereka berzina di sini. Nyawa mereka lah yang akan mencuci kampung kita menjadi tumbal." Dan itu keluar dari lisan si dukun. Nah, Tejo lah yang menyampaikan itu semua sontak. Dengan apa yang dikatakan Tejo, hampir Tejo ini mati dihakimi atau digebuk oleh anggota keluarga dari korban. Ya, siapa yang mau terima anaknya diperlakukan seperti itu? Anak kami ya memang salah. Kenapa enggak kalian kembalikan kepada kami, biar kami yang menebus cuci kampung kalian dengan adat istiadat yang sudah biasa dilakukan. Karena kejadian seperti ini bukan cuma dilakukan anak kami saja. Kalau anak kami saja yang melakukan, ketangkap, mesum, ya bolehlah kalian lakukan seperti itu. Sudah sering di kampung kami, di kampung kalian, warga kampung kalian sendiri yang melakukan hal itu. Tapi tidak kalian perlakukan seperti memperlakukan anak kami. Nah, jadi masalah ini ya hampir saja terseret atau diselesaikan dengan jalur hukum. Tapi Bapak Kepala Desa meminta dengan sangatlah kalau yang sudah terjadi ya istilahnya ya tidak dapat kita ulangi lagi ya. Jadi yang mati pun tidak bisa dihidupkan. Kalau dipanjangin tentunya ya, masyarakat yang ada di desa kami itu menjadi tidak tentram. Nah, ini juga pelakunya ini lebih dari 5 orang. Itu jatuhnya sudah pengeroyokan atau penganiayaan lah jatuhnya, dan sebagian dari mereka ini sudah merat, sudah minggat dari kampung kami. Jadi urusannya bakal panjang nanti. Nah, runding punya runding, usul punya usul, ya negosiasi antara kekeluargaan lah. Bapak Kepala Desa ya istilahnya kalau ada ganti rugi atau istilahnya apa ya, sedekah mayitnya lah, sebutkanlah nanti biar saya yang mencarikan dananya, penggalangan dana dari desa kami, selaku kami ya mengetahui lah insiden yang sebenarnya dan bentuk pertanggungjawaban kami. Nah, istilahnya seperti itu dari pihak keluarga yang laki-laki, begitu juga pihak keluarga yang perempuan, ya mereka juga berpikir ya sudahlah, ya balik belah
anak kami juga yang memicu kemarahan dari warga kampung kalian, dan alhamdulillah permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun teror dari korban, kekejian warga kampung ini tidak hilang begitu saja. Apa yang mereka inginkan sudah disampaikan, tapi mereka-mereka yang turut serta melakukan tindakan ini tidak semuanya datang langsung meminta maaf. Ada beberapa orang lah, termasuk Tejo, yang meminta maaf, yang datang meminta maaf, yang menceritakan kronologi sebenarnya terjadi seperti apa. Mereka terlepas dari teror sosok yang menakutkan tersebut, tapi yang otak dari pelaku kekejian ini, dukun, ini menghilang, minggat dari kampung tersebut. Sedangkan Wagino dengan Paimin ini berakhir di rumah sakit jiwa. Mereka tidak sanggup melihat sosok penampakan yang menakutkan, sampai-sampai dianggap sudah stres. Nah, sebagian warga ini merasa tidak nyaman tinggal di kampung tersebut. Mereka memilih untuk pindah dari kampung tersebut, meninggalkan, mengosongkan rumah mereka masing-masing sampai situasi aman dan kondusif, karena teror ini berkelanjutan kurang lebih sekitar sampai 4 bulan. Nah, setelah berlalu 4 bulan, setelah boleh dikatakan mereka-mereka yang kabur ketangkep satu persatu ya, menebus kesalahannya dengan meminta maaf. Ada juga yang terkena karmanya seperti Wagino dengan si Paimin, ini sampai-sampai stres. Sedangkan si dukun sampai kejadian ini selesai tidak tahu di mana rimbanya. Nah, jadi dari kejadian keji yang berujung teror menakutkan seperti ini, itu bisa kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu harus dipertimbangkan, bukan dengan emosi, tapi dengan musyawarah. Ingat, untuk tindak kriminal ini sudah diatur dalam undang-undang pidana atau hukuman kepada pelaku atau pelanggar dari undang-undang tersebut. Namun hukum adat ini tidak dapat diselesaikan dengan hukum rimba. Hukum rimba lah yang hanya menggunakan bunuh untuk menunjukkan power atau kekuatan dari si penguasa rimba. Yang kuat ialah yang bertahan. Ingat, kita hidup dalam lingkungan manusia, masyarakat, sosial, bermusyawarah, bukan dalam rimba. Ingat, hati nurani selalu kedepankan dalam menyelesaikan permasalahan. Balik belah asal mula kejadian ini memang kelakuan nakal dari sepasang remaja yang telah melakukan zina di pondok sawah yang ada di desa tersebut. Namun untuk menyelesaikan permasalahan itu bukan tindakan keji seperti ini yang sepatutnya dilakukan. Hukum adat untuk tebus atau untuk cuci kampung itu biasanya dilakukan dengan musyawarah. Baik itu anak sepasang ini dinikahkan, ya ditebus dengan kambing atau dengan kerbau sebagai pencuci kampung. Akan diadakan upacara besar-besaran untuk membersihkan kampung dengan catatan yang mesum ketangkap ini dinikahkan di kampung tersebut. Nah, jadi itulah sebuah kisah misteri yang menurut saya ini epik sekali. Dan pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, siapa bang yang ngirim cerita ini? Kok si pengirim cerita ini tahu betul segala kronologi, segala sesuatunya? Ini Bang Rio aja nih yang ngarang-ngarang nih cerita ini. Pasti itu ya, untuk netizen-netizen yang bersumbu pendek. Nah, jadi yang mengirimkan kisah ini adalah salah satu anggota keluarga dari korban, tepatnya korban laki-laki. Saudara kandungnya lah yang menceritakan kisah kelam yang telah terjadi, yang dialami oleh saudaranya. Nah, udah tahu kan? Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Untuk sahabat yang punya cerita, boleh kirimkan ke WhatsApp admin. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Terima kasih untuk sahabat. Salam kompak, salam sehat. Saya Riwijaya beserta tim sebuah kisah misteri. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.